Saudara sekalian, Shalom, selamat pagi. Sangat senang menyapa saudara di hari yang baru. Dan sebelum kita bersama-sama melakukan berbagai aktivitas kita ingin merenungkan sabda Tuhan sejenak. Saudaraku sekalian, pagi ini saya memberi tema firman Tuhan, bersihkan hati dan isilah hati dengan firman Tuhan. Teksnya diambil dari Yakobus 1 ayat 21 yang berbunyi demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara sekalian, hati menurut Alkitab itu berarti pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan dari hati maka muncul berbagai hal-hal yang mulia muncul di sana. Tapi juga hal yang jahat dan egois muncul juga dari situ. Hati itu dipenuhi dengan situasi campur aduk. Kadangkala hati kita memikirkan, merasakan hal yang indah dan mulia. Tapi tidak jarang dan sering justru yang paling banyak dan dominan adalah keinginan-keinginan, pikiran-pikiran, kehendak yang tercela dan diwarnai oleh dosa. Pada waktu hati kita dipenuhi dengan berbagai hal yang jahat, maka firman Tuhan tidak bisa mendapat tempat di sana. Karena apa? Karena hati kita akan dikuasai oleh berbagai hal yang jahat. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, bersihkanlah semua yang jahat itu. Supaya firman Tuhan bisa tertanam di hati kita. Saudaraku, sama seperti kalau kita menanam sesuatu, maka tanah itu harus dibersihkan dari bebatuan, dibersihkan dari sampah plastik. Mungkin bahkan harus dibersihkan dari berbagai tumbuhan liar, onak. Karena kalau tidak, maka tanaman yang kita tanam akan dikalahkan oleh tumbuhan liar. Kalau tidak, maka tanaman itu tidak mendapat nutrisi yang memadai. Karena tanahnya berbatu dan banyak plastik yang tidak bisa diserap menjadi nutrisi. Karena itu benar kata firman Tuhan, bahwa hati kita harus bersih, supaya firman Tuhan di dalam hati kita kuat dan tumbuh dengan baik. Firman Tuhan itu sekali lagi sama seperti tanaman. Barangkali orang bisa mendengar firman Tuhan dengan antusias, tapi kalau hatinya dipenuhi dengan berbagai hal yang jahat dan egois, maka yang terjadi adalah firman Tuhan terdesak dan terjadi persaingan sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Dan itu sama yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 13, perumpamaan tentang penabur. Kalau firman Tuhan mengisi bejana hati kita, saudara, maka hidup kita diwarnai dengan terang. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka perjalanan kita tidak akan meraba-raba, kita tidak akan tersesat, tapi kita akan sampai tujuan dengan selamat. Firman Tuhan itu menyelamatkan kita. Dan karena itu saudaraku, hati kita harus dijaga supaya tidak diisi dengan berbagai hal yang tercela dan dosa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Karena hari ini kami dinasihati supaya dari hati kami dibersihkan berbagai keinginan jahat, pikiran jahat, kehendak-kehendak yang jahat. Sebaliknya hati kami dipenuhi dengan firman Tuhan, firman kebenaran yang adalah terang bagi jalan kami. Yang kami selalu katakan sebagai kompas dalam perjalanan supaya kami bisa berjalan menuju tujuan dan tidak tersesat di perjalanan. Kami diselamatkan karena firman Tuhan. Karena itu pikiran kami serahkan kepadamu. Biarlah firman-Mu selalu ada di hati kami, yang mewarnai, mengarahkan hidup kami, supaya kami hidup benar di hadapan. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah umat-Mu, berkatilah negeri kami di masa pandemi ini. Kiranya damai anugerah Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat pagi.